banyak yang berpikir karena tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Jadi hanya dengan uang puluhan ribu rupiah aja ini bisa memungkinkan kita nih dapat uang puluhan juta rupiah dari judi online. Bentuknya seperti main game, entah itu domino atau kartu atau banyak lah ya yang apa sih nyamain gambar gitu kan. Ini tuh bikin nyandu gitu kan. Nyandu yang lain nggak apa-apa. Nyandu kebaikan gitu maksudnya. Jangan nyandu judi online gitu kan. Hai Indonesia, halo. Hai milenial, selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi, seneng banget kita ketemu Iya. lagi tentunya bareng dengan kita berdua. Betul banget, ada Nuka Azwita di sini. Dan juga ada Aisyah Gray di sini yang seneng banget untuk bisa deliver informasi-informasi kepada kalian pastinya ya. Betul banget, karena kita berdua nih selalu semangat kalau namanya mau nemenin kalian setiap paginya. Biar kalian juga yang lagi berkegiatan apapun itu, mau di rumah mau di luar rumah ya, biar tetap semangat, imunnya naik kan jadinya bahagia, betul nggak? Bener dong, bahagia apalagi buat bahan cerita ke teman-teman ya, update informasi-informasi yang akan kita berikan kepada kalian selama 1 jam ke depan. Betul. Tentunya di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita semua. Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan pastinya di Mata Milenial Indonesia TV ya, Matanya Indonesia. Ya seperti biasa kalau di setiap episode kita pasti punya tema besar dulu yang akan kita bahas nanti di segmen 1, 2, dan 3. Kalau kali ini agak miris sih ya sebenarnya. Tapi ini perlu kita bahas karena apa ya, bisa Lagi dibilang marak gitu ya. sudah statusnya sudah waspada. Waduh, apa nih? Pandemi lagi atau Enggak virus dong. lagi? Ini lebih parah dari virus Ih, karena lebih bisa parah merusak dari akhlak virus. bangsa. Apa tuh? Bisa merusak akhlak anak-anak bangsa Indonesia. Hmm. Judi online. Aduh, judi. Bang Roma bilang itu nggak bagus Nggak ya. boleh. Judi. Gitu. Judi ya kan? Judinya sambil naik gitu kan. Oh, naik ya? Iya. Oke. Tidak boleh berjudi, judi gitu katanya ya gitu. Nah, millennials punya nggak sih pengalaman ataupun teman kalian yang hobi banget judi online? Emang sih kalau awal-awal biasanya baru mulai nih member baru dikasih menang dulu. Lama-lama gigit jari deh. gigi jari. Dan biasanya bahaya banget nih karena kalau judi gini udah mulai ketagihan, jadi mulai uang habis, minjem kanan kiri, jadinya malah bukannya untung malah buntung. Ya. Namanya juga udah judi gitu kan. Kalian mempertaruhkan uang kalian yang belum tentu nanti kalian juga bisa menang gitu kan. Bisa jadi bukannya menang itu tadi kata Gray, buntung gitu. Gak ada yang menguntungkan sih dalam judi, apalagi ini judi online ya. Karena kan beberapa waktu ini kan kita dengar berita nih lagi heboh banget gitu ya, kasus apa gitu terus disangkut pautkannya dengan judi online, mafia judi online tuh di Indonesia tuh katanya banyak gitu. Besar lagi kerajaan judi online-nya. Oh, besar kerajaannya ya? 303 Ibu. Oh gitu. Iya Ibu. Udah ngeri ya Bu. Kita bahas judi online-nya, mafianya juga banyak. Oh gitu. Ibu gimana sih kok paham banget Ibu nih? Dengar berita aja. Salesnya ya? Dengar beritanya aja Bu gitu, karena kan belakangan ini lagi marak banget gitu. Ini bahaya banget ya, apalagi kalau belum lama ini banyak banget yang terkena pinjaman online. Sekarang ada lagi judi online. Nah, pinjaman online itu dipermudah, tapi kalau misalkan kalian ini mulai judi online, wah bahaya banget nih ya. Dan memang ini tuh lagi ramai banget diperbincangkan karena ternyata ini ada pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik itu ya. Betul. Nah, ini di Kominfo. Yang mengherankan lagi ternyata Kominfo ini nggak memblokir situs judi online tersebut. Padahal ini kan udah termasuk melanggar hukum sebenarnya di Indonesia ya gitu. Nah, jadinya nih kalau misalkan kita ngomongin judi online, itu tuh judi yang seperti apa sih?
Ya, kita main judinya di online, di internet. Itu kayak Kalau game-game internet, gitu berarti ya? Iya, jadi nanti kita naruh berupa uang kayak gitu, transfer sih, lebih sistemnya kayak gitu ya. Aku juga kurang paham sih, cuman berita yang kemarin Kominfo banyak blokir beberapa situs website gitu ya, tapi ini judi online enggak. Terus dengan adanya kasus yang belakangan marak, berarti kan memperiyakan kalau sebenarnya mafia judi online di Indonesia tuh besar banget loh. Backingannya banyak loh gitu. Backingannya banyak, Say. Iya kenapa sih gitu kan, banyak orang kok bisa ketagihan gitu kan sama permainan ini, padahal udah bisa dibilang nih kan nggak boleh, dilarang gitu. Jadi memang permainan judi online ini sama seperti permainan biasa yang sering kita mainkan di internet ya millennials. Cuman bedanya untuk memainkan permainan ini ada aturannya. Misalkan kalian harus punya saldo minimal uang yang dijadikan taruhan. Nah itu tadi kita nanti bisa transfer atau segala macam. Semakin banyak pemain, semakin pelaku pemilik platform judi online dan pengelolanya nantinya akan menjanjikan hadiah taruhan yang semakin besar pula gitu. Biasa janji manis di awal. Janji manis di awal, Iya. dan biasa dikasih menang dulu yang tadi aku bilang. Jadi biar gitu kan. percaya dulu pemain barunya gitu. Biar percaya dan mulai tertarik lama-lama ketagihan. Betul. Dan selain itu nih millennials, ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat nih. Beberapa dari judi online ini sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih seperti permainan kasino gitu ya. Dan permainan judi online yang kini bebas akses di mana aja dan kapan aja ini bahkan udah mulai menjaring anak-anak, bahkan hingga lansia juga ikutan. Seperti kasus pekan lalu misalkan, ibu tukang sayur di NTT ditangkap nih karena judi online. Karena aksinya itu seorang penjual sayur yang juga ibu rumah tangga berinisial OK dan suaminya JP ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Waduh. Ya jadi padahal guys ya, ini kalau menurut keterangan anak pertamanya, uang 75.000 yang disita polisi sebagai barang bukti adalah uang hasil berjualan sayur tuh. Duh, belum lagi ternyata ya tersangka ini masih memiliki 3 orang anak yang usianya masih duduk di bangku sekolah dan masih membutuhkan perhatian dari orang tua. Ini miris banget gak sih guys ya, karena memang karena tergiur uang yang banyak dari hasil cara yang instan atau bisa dibilang nih dari judi online, malah keduanya malah masuk bui. Lagian ya kalau mau dapat uang banyak ya kerja, jangan judi. Ujung-ujungnya apa? Anak kalian terlantar, duit juga gak punya. Iya, tapi kadang-kadang nih kalau misalkan penghasilan kita pas-pasan aja, pasti mau juga nih untuk coba-coba. Siapa tahu cara ini berhasil untuk memberikan uang yang sedikit lebih banyak dibandingkan penghasilan pada umumnya gitu. Nah, jadi banyak sebenarnya alasan untuk orang bisa tertarik dengan judi online. Dan kenapa nih kira-kira kasus judi online ini semakin kesini ini semakin banyak dan juga semakin ramai peminatnya. Nanti kita bakal bahas lebih detail lagi terkait dengan alasan orang di segmen kedua. Tapi nih kita mau ngobrol dulu. Kalau misalkan menurut Nuke nih ya, alasan orang bisa tertarik untuk judi online itu apa nih? Ya itu tadi mungkin karena di awal kan mereka menang nih, penasaran lagi kan, terus pasang uang lebih banyak lagi dengan harapan dapat uangnya juga lebih banyak dong, dengan cara ya udah gue berlele di rumah aja hanya dengan depan laptop atau handphone gue dapat duit, ternyata besok-besoknya buntung gitu kan. Ini kadang-kadang bisa dibilang ada yang ngomong gini Greg, kalau dari para tersangka gitu, kenapa sih awalnya coba-coba terus akhirnya ketagihan. Ketagihannya itu mungkin yang bikin mereka jadi susah lepas, apalagi mungkin pergaulannya mereka juga nggak jauh-jauh dari orang yang melakukan hal yang sama, hobinya judi online. Iya, sama seperti kalau misalkan nih kita main game gitu kan ya. Kayak aku gitu misalkan mulai nih main game. Ini tanpa sadar tuh menghabiskan waktu 3-4 jam. Ini tanpa judi ya, cuma main game doang gitu kan. Nah apalagi judi online ini tuh bentuknya seperti main game. Entah itu domino kayak atau kartu atau banyak lah ya yang apa sih nyamain gambar gitu kan. Sebenarnya kan seru dan bisa killing time gitu kan. Tanpa sadar masukin uang. Iya, jebakannya memang pinter banget ya. Gitu. Nah, pinter banget bikin Betul. orang jadi tertarik sama judi online. Jadi nyaman. Aduh, kalau udah nyaman, itu susah. bahaya. Tapi Ya. nyamannya jangan sama judi online ya gitu. Mudah-mudahan nyamannya sama yang
baik-baik aja, yang positif aja. Emang ya yang bikin nyaman ini nih bahayanya sama kayak bahaya judi ya guys. Hati-hati sama yang bikin nyaman ya. Bang Roma jangan sampai judi ya. Jangan sampai judi. Jangan sampai judi-judi. Nyaman sama yang lain boleh gitu ya. Iya, tapi kalau nyaman sama judi online jangan kayak gitu kan. Daripada kalian buntung mendingan jadi pekerjaan yang halal dikit tapi berkah. Nah, kita masih mau bahas tentang maraknya judi online yang belum lama ini, bukannya belum lama sih, ini kasus sudah lama sebenarnya ya. Sudah lama dan sekarang tuh lagi marak banget. Kita akan bahas lebih lanjut tentunya di segmen kedua. Betul. Jangan kemana-mana, jadinya tetap di sini di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai millennials, nggak pakai lama kita kembali lagi tentunya tetap di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Nah tadi di segmen 1 kita udah sedikit bahas tentang maraknya judi online yang terjadi akhir-akhir ini. Nah praktik judi online di Indonesia ini kan semakin lama semakin marak beredar. Dengan hanya bermodalkan handphone dan juga uang puluhan ribu rupiah, banyak nih orang mulai menjajal peruntungan melalui judi online. Kalau misalkan kita lihat nih data dari tahun 2018 sampai Mei 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah memutus akses atau blokir 500 situs website perjudian. Ya diberantas sih, diberantas tapi putus 1 tumbuh 1000. Nah gimana? Ya gimana mau diberantas, mafianya masih banyak. Iya gimana? Yang nge-backing masih banyak gitu. Yang ditangkap-tangkepin cuma keroconya aja, tapi atasnya nggak ditangkap ya belum tetap ditangkap. Ada lagi. Karena memang bisnis judi online ini bisa dibilang cepat banget ya, menyebarnya cepat banget gitu, narik masanya gitu. Mungkin perputaran uangnya juga menarik gitu. Jadi banyak mafia ini ya ngapain kita tutup? Ya udah yang satu ditangkap, yang satu kan belum, yang lain belum. Jadi gitulah. Lantas kenapa sih, apa sih yang mendasari maraknya judi online ini? Ini ada beberapa yang udah kita rangkum gitu ya. Dari kasus-kasus yang ada. Pertama mungkin dikarenakan faktor sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ya selama hampir 3 tahun kita tahu ekonomi anjlok di seluruh dunia karena adanya COVID-19 tadi. Nah kian surut dan belum lagi yang sudah berkeluarga, mungkin mereka ini punya tanggungan yang tidak sedikit. Punya anak mungkin lebih dari 1 atau 2. Alhasil banyak dari mereka yang terjebak pada judi online, seakan memang judi online ini memberikan jalan alternatif nih kepada masyarakat yang ingin mendapat tambahan pendapatan seperti itu. Nah itu dia tadi yang seperti kita udah sedikit-sedikit bahas di awal gitu ya. Nah ini dia banyak orang yang mencoba peruntungan akhir-akhirnya kejebak. Oke, faktor kedua nih sebenarnya yang tadi juga udah aku bilang gitu ya, kira-kira nih orang-orang tuh ngapain sih? Kayak main game aja sebenarnya. Nah ini adalah rasa jenuh yang membuat orang terjebak dengan judi online. Berawal misalkan dari rasa bosan di rumah ya kan, 2 tahun kita di rumah doang pada saat pandemi COVID-19. Sehingga banyak masyarakat yang bingung sebenarnya mau ngapain ya, kerja enggak, kerja dari rumah, kerjaan udah selesai. Nah dari situlah kesempatan judi online masuk. Judi online yang dibalut seperti permainan game biasa ini menggoda orang-orang untuk mencoba. Karena bisa diakses kapanpun dan juga dimanapun. Terlebih dengan memainkan judi online kan ada rasa seru, adrenalin, tertantang, termotivasi dan juga pastinya bikin penasaran nih. Jadi makin gampang deh seseorang tercandu pada judi online gitu. Sama aja kayak kita tercandu dengan game. Iya, game online. Tapi mungkin kalau game online kalau kita on the track, maksudnya di tracknya yang masih benar gitu kan, mungkin masih bisa dibawa positif. Apalagi sekarang ada e-sport kan, jadi game online bisa dialihkan yang positifnya jadi e-sport gitu. Tapi kadang-kadang ya kita kan main game aja tuh kayak misalkan anak-anak PUBG gitu kan, beli baju aja bisa ngabisin uang banyak gitu iya kan. sih, ada mungkin positif orang jadi mikir negatifnya. gue pakai aja sekalian uangnya buat judi mungkin ya. Ya itu kalau yang akhirnya dibawa ke yang negatif gitu kali ya. Terus ada faktor berikutnya, ini banyak yang berpikir karena tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Jadi hanya dengan uang puluhan ribu rupiah aja ini bisa memungkinkan kita nih dapat uang puluhan juta rupiah dari judi online. Oleh karena itu nggak ada seorang pun yang ibarat kata tuh kebal dari potensi jebakan judi online. Entah itu berasal dari kelompok ekonomi maupun pendidikan bawah dan juga tinggi. Siapa sih yang nggak bisa tergoda kalau dibilang nanti kalian bisa dapat uang puluhan juta dengan naruh uang hanya
puluhan ribu. Nah itu dia ya, pastinya jadi gampang tergoda. Dan selain itu juga kan ada faktor lain, ingin banyak uang tanpa bekerja. Nah ini banyak banget orang tuh yang pengen ya, siapa sih yang gak pengen gitu kan punya uang banyak tanpa bekerja gitu. Pengen banget cepat kaya juga. Nah faktor teman atau lingkungan juga sebenarnya bisa menjadi pemicu maraknya judi online. Nah itu dia ya. Kadang-kadang tuh nggak semua hal itu bisa didapat dengan instan gitu kan. Betul. Makanya kita harus bisa menikmati proses nih millennials ya. Iyalah. Jadi kalau misalkan Betul. bekerja emang kalau Capek. misalkan dibayangin capek, tapi kalau dijalanin gitu kan lama-lama nggak berasa gitu. Iya dong. Jangankan yang instan, mie instan aja namanya mie instan perlu ada usaha kita masak dulu baru bisa kita masak, Bener. bisa kita makan ya kan. Apalagi cari uang gitu loh ya memang kalian harus bekerja kalau ngandelin judi online ya kalian nggak akan kemana-mana sih dan nggak dapat apa-apa juga gitu. Makanya, jadi nggak apa-apa lah ya kita kerja walaupun gajinya sedikit, yang penting berkah ya kan. Halal Karena kan ya. judi sebenarnya kan dilarang juga gitu, karena memang dampaknya negatif banget. Nah terus nih, Betul, ini banyak yang ngomong, Grey, kenapa sih gitu kan judi online kok ditangkap satu numbuhnya lebih banyak dan susah banget untuk diberantas gitu. nah nakal ya. Nakal banget, ini susah sih memang sampai sekarang ini menjadi PR khususnya untuk negeri kita sendiri ya. Walaupun di seluruh dunia judi online ini juga lagi marak wabahnya gitu karena kita bisa kejebak judi online kita di Indonesia tapi kejebak judi online-nya bisa aja di negara tetangga gitu. Bisa banget. Bisa banget. Apalagi online kan. Nah, mafia-mafianya memang susah diberantasi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tengok-tengok gitu ya dari berita-berita dari berbagai sumber, ini sebenarnya ada 3 alasan judi online sulit diberantas. Pertama, situs judi diproduksi ulang dengan penamaan domain mirip atau menggunakan IP address. Nah, itu yang pertama. Itu ngeri ya. Kedua, ini biasanya penawaran judi online melalui pesan personal atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp, Line atau Telegram. Sehingga hal tersebut tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo. Betul sih. Terus yang ketiga dan yang terakhir adalah penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di setiap negara. Sehingga hal ini menimbulkan kekuatan hukum penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia. Nah itulah beberapa alasan sebenarnya kenapa judi online tuh sulit banget diberantas. Kita sih tentunya berharap ya semoga kedepannya Indonesia khususnya Kominfo ini mampu mengatasi situs-situs judi online yang banyak beredar. Sehingga nih kasus-kasus penipuan ataupun kasus-kasus yang berbau dengan judi online ini tidak terjadi kembali gitu. Ya betul banget. Apalagi kemarin kan sempat bikin tanda tanya banyak masyarakat ya gitu kok Kominfo memblokir berbagai situs website gitu kan dari game online terus mungkin pembayaran yang untuk internasional dan segala macam. Tapi kenapa judi online kok nggak diblokir Pak? Nggak bisa ngomong kan gitu. Ternyata mungkin backingnya kan kita tahu banyak ya. Ya emang kalau kita berbicara tentang mafia gitu ya emang nggak semudah itu ternyata untuk Memberantas kita bisa memberantas gitu. Ya namanya juga mafia gitu kan. Nah makanya Ini sebenarnya PR jadinya sih buat kita semua. PR kita semua. Cuman pastinya nih millennials, tugas kita nih adalah untuk menolak untuk tergoda dan juga tergiur. Nah itu dia Gitu. keimanan yang diuji. Keimanan kita. Jadi keimanan kalian masing-masing sih sebenarnya kita mau ngomong apa di sini kita kasih tips kalian untuk tidak tergoda pun kalau memang kalian berpikir judi is my life mungkin. Jadi kayak nggak bisa berubah gitu ya mau gimana hidup gue mau judi mau apa ya whatever ya udah tapi jangan merugikan orang sekitar ya. Tapi Duit perlu kalian diingat ya sendiri. millennials ya. Kamu boleh tanya ke siapapun orang yang hobi banget judi gitu kan. Apakah menguntungkan? Pasti tidak gitu loh. Pertama untung, setelah itu rugi. Ada malah yang rugi-rugi sampai terlilit hutang. Jadi jangan sampai kita terlilit hutang cuma gara-gara judi gitu loh. Betul, banyak banget loh itu orang yang pilot maksudnya jadi bangkrut. Bahkan bukan hanya kelas menengah ke bawah ya. Judi online ini jangan salah loh. Dari orang kaya Pemainnya bisa itu jadi menengah ke kere. atas loh. Gara-gara cuman main judi doang Online gitu. betul. Jadi Nah, ini- seperti penyakit yang harus kita hindari lah. Betul. Ini tuh ketergantungan sih sebenarnya ya karena udah terbiasa melakukan hal itu susah lepas karena juga pergaulannya orang-orang di sekitarnya yang
sama, bahkan Emang lebih apapun yang parah. bikin ketergantungan gak bagus ya. Iya, makanya jangan terlalu nyaman. Bener, jangan terlalu nyaman, Jangan tinggal terlalu sedih. nyamar. Jangan terlalu nyaman nyender sama judi. Ntar tuh judinya pergi tuh jengkang. Iya, itu dia ya. Oke, kita masih mau bahas terkait dengan judi online ini. Apa sih Betul. informasi yang belum kita sampaikan kepada kalian? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya, masih sama Nuka dan Gray di sini. Kita masih bahas soal yang menurut aku nih, aku agak geram kalau denger judi online itu nggak habis-habis. Itu dia ya, nakal banget di sini ya. Sentil nih. Ini pandemi COVID aja udah banyak merugikan. Datang lagi judi online. Nah ini Iya. lebih bahaya nih, Karena banyak- penyebarannya lebih cepat Betul. dibandingkan virus. Karena gitu Gray, mungkin orang nih lagi COVID-19 kan stres ya. Banyak yang bosan. kehilangan kerjaan mendadak, maksudnya di PHK gitu. Terus mungkin dia pikir dengan sisa uang tabungan yang ada, kalau gue judi online kan nggak mesti kemana-mana tuh, di rumah aja. Siapa tahu menang tiba-tiba banyak uangnya. Terus pertama mungkin mereka menang. Karena pengguna baru, user baru tuh biasanya diketahuin tuh kayak gitu. Biasanya menang. Nah, berharap lagi kan, naruh uang lebih besar dong, mau nggak mau, biar dapetnya juga lebih banyak. Nggak taunya kalah. Kalah terus uangnya habis di masa pandemi. Makin penasaran, kerjaan gak dapet, Nah. duitnya habis. Blar, yang jadi korban siapa? Keluarga dan orang sekitar. Belum tentu dia nggak ngutang. Kalau ngutang, bayarnya pakai apa? Lebih bahaya lagi ya, itu dia. Emang sih maraknya permainan berbasis internet ya, seperti judi online kian meresahkan masyarakat pastinya. Soal ini gak dikit nih masyarakat yang ikut-ikutan coba adu nasib melalui judi online tersebut. Tapi tahu gak sih kalian nih, kalau tanpa kalian sadari sering bermain judi online ini sebenarnya dapat membuat pelakunya kecanduan dan juga berpotensi melakukan tindak kriminal. Nah, jadi selain minjem uang, ini berpotensi juga untuk nyolong uang. Iya pastinya, karena biasanya orang-orang yang udah terlilit utang karena judi ini, mereka akan nekat melakukan apapun demi mendapatkan uang. Bahkan sampai menjadi maling atau nyolong apapun lah ya. Nah ini juga sepertinya kita udah rangkum nih dari tim redaksi, ada beberapa bahaya judi online ya. Yang pertama itu kecanduan. Tadi kan udah kita spill sering banget, ini tuh bikin nyandu gitu kan. Nyandu yang lain gak apa-apa. Nyandu kebaikan gitu maksudnya. Jangan nyandu judi online gitu kan. Oke, jadi kalau kecanduan karena ketika seseorang diberikan kemenangan terus keuntungan gitu kan, maka dari itu kan dia akan ingin memainkan terus menerus untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi pastinya gitu. Nah itu dia ya, bahaya banget ya kecanduan gitu kan ya. Dan selain itu juga ada faktor berikutnya ya, itu kerugian yang kita dapatkan adalah tingkat ekonomi malah jadi turun. Jadi tingkat ekonomi dapat menurun kalau seseorang itu sudah di tahap kecanduan dan kalah melulu nih dalam bermain. Dirinya bakal terus mengeluarkan uang untuk terus bermain. Tapi di lain sisi permainan ini tidak selalu memberikan keuntungan tentunya untuk pemainnya. Nah itu dia. Nah udah pasti lah ya. Iya dong. Nggak mungkin untung terus, rugi dong Bandar. Untung, karena kan judi tuh di mana-mana nggak mungkin kalian dapat untung terus-terus gitu kan. Oke, terus yang selanjutnya ini bisa menyebabkan kesehatan mental kalian terganggu. Jadi kalau dalam permainan judi online ini tidak dapat dipungkiri kalau seseorang akan lebih mudah emosional dan stres karena kecanduan serta kalah dalam permainan gitu. Jadi kalau dia mungkin banyak kali ya yang jadi ODGJ baru gara-gara judi online. Bisa jadi, atau Stres. sebenarnya gara-gara kalah judi malah marah-marahnya tuh ke istrinya, ke anaknya. Pernah baca gak sih mungkin selain judi online kemarin-kemarin kan sempet tuh kayak kripto, binomo gitu-gitu kripto kan. juga ya. Luna ya, yang Iya. lumayan bikin banyak orang stres gitu ya. Bitcoin gitu-gitu yang orang sampai menginvestasikan uangnya semua dengan harapan berkali-kali lipat gitu, nggak taunya bodong. Nah itu Gila nggak dia. tuh, uang semua udah keluar, tabungan semua udah kekuras. Nah ini jangan sampai kayak gitu juga kalian ya. Dan kerugian berikutnya tahu nggak sih yang bisa kalian dapatkan adalah pencurian data. Nah dengan maraknya isu penjualan data nih, bisa aja sebenarnya kan data yang digunakan untuk mendaftar judi online ini malah dipakai buat kepentingan yang nggak semestinya. Nantinya mungkin kamu nih bakal banyak menerima pesan-pesan misalkan dari nomor asing karena data yang digunakan ini sebenarnya malah disebar atau bahkan dicuri di situs tersebut. Ah ngeri banget kan, males banget kalau tiba-tiba Iya, Kak iya.
bolehkah ini, nggak taunya Iya, kita iya, malah iya. terima WhatsApp penipuan misalkan. Iya, iya, karena kan kalau yang kayak tadi mau daftar, maksudnya kayak main yang judi online di website seperti itu, pasti kan kita menaruh identitas Nomor gitu, telepon lah nomor paling enggak ya. telepon gitu kan. Nah ini bisa menjadi memang dimanfaatkan nantinya untuk para scammer mencuri data kita gitu. Oke, ketidakuntungan judi selanjutnya, ini bisa meningkatkan tingkat kriminalitas nih. Jadi efek negatif dari judi selanjutnya ini kalau ketika seseorang yang bermain judi online mengalami kekalahan terus menerus, mau tidak mau uangnya kan habis. Jadinya mereka pun lalu menghalalkan berbagai cara agar bisa mendapatkan uang untuk bermain judi online lagi, seperti mencuri, merampok juga bisa, dan lainnya. Kayak begal atau apa, kalangan menengah ke bawah kan kadang-kadang mentalnya kalau nggak kuat ya kan, Nyolong motor lah, apalah. Dan atau kita bahkan sampai yang melakukan pembegalan hanya demi nanti mendapatkan uang. uang Kan- untuk apa? Untuk judi. Iya kan, tapi dia Jadi kenapa menghilangkan kamu nyawa mencuri? orang. Karena kita kalah judi, Pak. Banyak juga kan itu Kasus-kasus di kayak kantor gitu polisi ya. kan. Faktor ekonomi ujung-ujungnya. Faktor ekonomi. Nah, dari tadi yang Nuku udah bilang gitu kan, naiknya tingkat kriminalitas, kerugian selanjutnya udah pasti masuk penjara nih. Jadi buat kamu nih pelaku judi online maupun yang mendistribusikan muatan perjudian, bakal dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, mengingat nih banyak dampak buruk yang dihasilkan oleh permainan judi online, sebenarnya ada baiknya nih kita tuh bisa menjaga diri, terus juga menjauhkan keinginan untuk bermain judi online. Soalnya nih, kemenangan yang sesungguhnya saat berjudi adalah dengan berhasil untuk tidak memainkannya lagi. Jadi nih, kalau misalkan aku sebagai orang pemilik situs online ataupun website online, keuntunganku dari mana? Keuntunganku adalah dari kalian yang kalah nih. Gitu. Jadi semakin banyak orang yang kalah, semakin untung aku. Makanya rugi banget kan kalau misalkan kita main online gitu. Main Iya. judi online maksudnya. Iya, ya kayak selama ini udah banyak marak, gak hanya judi online, kayak kemarin investasi bodong kayak gitu, ya mereka nggak mungkin lah ngasih kalian cuma-cuma kemenangan yang terus-menerus dengan uang berlipat-lipat, itu kan hanya kamuflase aja. Ya tetap dong mereka tidak mau rugi, tapi kan memperkaya diri mereka seperti yang punya situs-situs online, judi online tersebut gitu kan. Jadi dipikir ulang lagi ya, kalau memang kira-kira menurut kalian ini enak, menggiurkan, tapi belakangnya pasti buntung kok. Belakangnya pasti buntung karena namanya judi, si bandar ataupun yang punya website itu adalah meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari sebanyak-banyaknya orang yang bisa kalah gitu loh di permainan gitu ya. Jadi janganlah ya kalau mau main game aja nggak apa-apa, PUBG lagi aja, beli baju-baju yang banyak nggak apa-apa. Kayaknya lebih Daripada judi online daripada ya kan? judi online gitu ya, nggak banget. Nggak banget dan merugikan juga gitu. Coba kalau kalian lagi apes tiba-tiba kalian keciduk pihak berwajib, Malah di penjara. malah di penjara. Bukan Aduh. untung, buntung lagi kan. Semakin buntung gitu. Betul, kalau kalian di penjara yang rugi siapa? Diri sendiri dan keluarga juga pastinya, orang-orang terdekat kan kayak gitu. Jadi memang sebenarnya aku setuju dengan lagunya Bang Roma. Tidak ada gunanya kita berjudi ya. Betul ya. Judi! Tel. Itu hanya untuk sesaat aja, kesenangan sesaat aja. Tapi pada akhirnya judi nanti yang akan menjerumuskan kalian ke hal-hal negatif yang tadi kita udah sebut. Seperti mungkin kesehatan mental bisa terganggu, bahkan yang paling fatal kalian juga bisa masuk penjara gitu kan. Stres dan juga depresi. Gila Tapi nih perubahan ini tentunya segala macam bentuk perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil. Jadi mulai aja dari diri sendiri ya, untuk kita nih, kita berdua dan kalian semua yang nonton program ini. Kalau bisa dari kita semua dulu nih yang memulai untuk katakan tidak pada judi gitu ya. Stop judi. Stop judi. Dan kalau misalkan ada teman, kerabat yang ingin coba dikasih tahu, jangan mulai. Sama seperti narkoba, awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Gitu. Nah ini juga bahayanya sama nih kayak narkoba. kecanduan Awalnya gitu ya. nyobain, lama-lama ketagihan, ujung-ujungnya malah rugi. Ode, meninggal. Nah, ini menghilangkan lama-lama malah nyawa. depresi. Depresi gitu ya. Gitu, Oke. kriminalitas jadi meninggi juga kan, nggak baik untuk kalian. Ya kita sih cuma bisa berpesan mudah-mudahan Indonesia khususnya bisa memberantas perlahan tapi pasti judi-judi online yang ada gitu kan, pelaku-pelaku bahkan mafia-mafianya gitu ya. Siapa tahu nanti ketangkep
Ya, Tapi kalau mudah-mudahan kalau bisa emang bersih. nggak ada yang main lagi kan udah pasti ya mafianya juga akan meninggalkan kan bisnis ini gitu. Jadi kalau bisa Iya. dimulai dari segala macam pihak gitu ya. Kitanya nggak mau main, terus juga pemerintah mulai membantu juga untuk memberantas. Jadi lama-lama mungkin bisa diberantas secara total. Amin, benar-benar kita doakan ya Indonesia bebas dari judi online. Semoga. Amin. Ya. Oke, kita masih akan membahas tentang berita-berita, cerita, informasi, tips lainnya pastinya di segmen berikutnya. Tapi kita harus break dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana untuk kalian tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.